البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azza wa jalla. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan jenis-jenis taghut. Yang mana taghut itu banyak sekali, namun kepala-kepala taghut itu ada 5. Kita lihat, qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum di kitabnya itu yang punya kitab. Wa tawaghitu katsiratun, dan taghut-taghut itu banyak sekali. Wa ru'usuhum khamsatun, dan pimpinan-pimpinan mereka ada 5. Jadi taghut itu banyak, pimpinannya 5. Al-awwal, yang pertama, asy-syaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Pertama ada setan yang mengajak untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perhatikan baik-baik, setan yang menyeru, yang mengajak untuk mengibadahi selain Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini yang paling nomor 1 ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memberikan sebuah nasihat atau ungkapan kepada kalian bahwasannya, wahai Bani Adam, jangan kalian beribadah menyembah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, jadi setan ini pemimpin taghut yang pertama ya, setan yang menyeru, mengajak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala syarih asbahullah, syarahnya perhatikan, lamma dzakara rahimahullah ta'rifat taghuti al-'am asy-syamil, ketika al-mu'allif rahimahullah menyebutkan definisi taghut yang umum dan juga mencakup seluruhnya, bayyana, beliau menjelaskan, anna tawaghita lidzalika katsiratun jidda, bahwasanya taghut-taghut yang mencakup pada makna tersebut sangat banyak sekali. Fahum ghairu munhasirin bi'adadin la'anahumullah. Artinya para taghut itu tidak terbatas dengan hitungan-hitungan, tidak terbatas dengan bilangan-bilangan. Semoga Allah Ta'ala melaknat mereka semuanya. Li'anna kulla man intabaqa alaihi ta'riful mutaqaddim, dikarenakan setiap orang yang terterapkan padanya definisi yang sudah kita lewati, fahuwa taghut. Maksudnya orang yang ada pada orang tersebut definisi yang sudah kita lewati, maka dia dikatakan taghut. Sya'a am aba, dia mau ataukah enggan, enggak mau, tetap dikatakan taghut. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Intinya sesuatu yang membuat apa kemarin? Yang membuat seorang hamba melampaui batasannya. Baik sesuatu yang disembah atau yang ditaati atau yang diikuti dalam keadaan dia ridha untuk disembah selain Allah, ridha untuk diikuti selain Al-Quran was sunnah, ridha untuk ditaati selain Allah dan Rasulnya. Naam. Kita lihat berikutnya. Karena apa? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Karena lawan daripada muwahhid tentunya adalah musyrik. Muwahhid lawannya adalah musyrik. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah menyebutkan dengan semakna di dalam kitab Ighatsatul Lahafan, beliau mengatakan fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba, wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dhalun sya'a
am aba. Orang yang berpaling dari tauhid, maka dia dikatakan musyrik. Mau ataukah tidak mau dikatakan musyrik. Naam. Dan orang yang berpaling dari as-sunnah, maka dia dikatakan mubtadi'un dhalun. Dia dikatakan mubtadi', pelaku bid'ah dan sesat. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi, na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Hati-hati dengan tauhid yang kelihatannya tulisannya sangat simpel dan pendek, namun maknanya mencakup seluruhnya, yaitu kullu ma 'ubida min dunillahi 'azza wa jalla wa huwa radin bidzalik. Seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha untuk diibadahinya. Nah, perhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat berikutnya, walakin ru'usut tawaghid ay akbaruhum bil istiqra' wa ta'ammul khamsah. Akan tetapi pemimpin-pemimpin taghut yang paling besarnya mereka dengan penelitian dan pengecekan serta setelah diperhatikan kembali ada 5. Jadi taghut banyak sekali, setelah dicek kembali dan diteliti ternyata ada 5. Fal awal yang pertama wa huwa akhbathuhum wa ra'suhumul akbar. Yang pertama yaitu taghut yang paling jeleknya dan pemimpin mereka yang paling besar. Ini yang pertama. Apa itu? Asy-syaitanu la'anahullah. Yang pertama adalah setan. Yang Allah Ta'ala melaknatnya. Wasyaitanu yutlaq ala iblis wa ala kulli mutamarridin 'atin min syayatinil insi wal jinni. Hati-hati ini. Setan itu terkadang lafaz setan digunakan untuk iblis dan untuk setiap orang yang membangkang dan menentang dari kalangan setan, jin dan manusia. Jadi manusia pun ada setan juga, setan dari kalangan manusia. Bukan badannya badan setan, bukan. Kepalanya bukan kepala setan, tapi amalan perilakunya, perilaku setan. Oleh karena itu, datang dalam hadis yang sahih dipermisalkan seperti setan orang yang makan dengan tangan apa? Tangan kiri. Nah, minum dengan tangan kiri. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kulu bisyimalihi wa yashrabu bisyimalihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Oleh karena itu barakallahu fikum, kalau ada orang kok dia mampu makan dengan tangan kanan kok sengaja makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dipermisalkan seperti apa? Setan. Bukan badannya badan setan, bukan kepalanya kepala setan, tapi perilaku perbuatannya seperti perbuatan setan. Waliyadzubillah. Naam. Karena apa? Karena na'am barakallahu fikum, setan dari kalangan ins juga ada setan dari kalangan jin. Mahfum soalnya ya? Mahfum? Talha? Perhatikan baik-baik. Naam. Jadi setan dari kalangan manusia itu bagaimana Abdurrahman? Badannya kayak setan? Kepalanya kayak setan? Apa? Perbuatannya, perilakunya seperti perilaku setan. Naam, seperti itu. Bukan apa? Bukan postur tubuhnya. Naam. Walakinal murad huna iblis al-khabith ad-da'i ila ibadati ghairillah bikulli ma amkanahu min quwwatin wa wasilatin. Allahu musta'an. Akan tetapi yang diinginkan di sini adalah iblis. Nah, yang diinginkan di sini adalah iblis yang jelek, yang menyeru kepada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyeru untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kekuatan dan wasilah yang memungkinkan dia pakai. Jadi berbagai macam cara dia gunakan, atau kekuatan atau wasilah perantara, bagaimana caranya mengajak manusia untuk mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pemimpin yang pertama ya. Jadi yang pertama, pemimpin taghut yang pertama apa? Naam, syaitan atau iblis. Nah, barakallahu fikum, setan itu ada dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Setan dari kalangan manusia bagaimana tadi? Nah, dipermisalkan seperti contohnya orang yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Nah, maksudnya itu setan dari kalangan manusia apanya maksudnya?
amalannya, perilakunya ya. Na'am barakallahu fikum. Wad dalilu qaulu ta'ala, alam a'had ilaikum ay amrukum. Bukankah aku telah merintahkan pada kalian, ya bani Adam, wahai anak Adam, ay ala alsuni rusuli, maksudnya aku perintahkan kalian melalui lisan-lisan para rasulku, alla ta'budu ay la tuti'u. Jangan sekali-kali kalian mentaati asyaitana innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali kalian mentaati para setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Bayyinal adawati. Maksudnya adalah musuh yang apa? Yang jelas permusuhannya. Setan. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, walaupun itu setan musuh kita yang nyata, kita enggak pernah bertemu, enggak pernah bertatap muka dengan setan juga. Cuman gangguannya itu ya, gangguannya, bisikannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian terkadang tipu dayanya itu yang terkadang mengena diri kita, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Kalau ngantuk wudu sana, kalau ngantuk. Perhatikan. Nah, jadi musuh yang nyata ini bukan berarti kita harus nampak melihat, itu enggak harus. Tapi maksudnya bagaimana? Maksudnya itu benar-benar mengganggu manusia. Berupaya untuk apa? Berupaya untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang benar, menyelewengkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Naam barakallahu fikum. Jadi bukan nampak di depan kita kemudian muncul kita melihat, itu enggak. Nah, maksud musuhnya nyata itu benar-benar menyelewengkan dan juga menjerumuskan Bani Adam, naam barakallahu fikum, ke dalam kebinasaan wal iyad billah. Wa hadza taqri'un min Allah taala lil kafarah min Bani Adam alladzina ata'u syaitan. Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir dari kalangan Bani Adam yang apa? Yang mereka mentaati para setan, wa huwa aduwwun lahum mubin. Padahal setan itu adalah apa? Musuh mereka yang nyata. Wa asaur rahman, dan mereka berbuat maksiat kepada Ar-Rahman, kepada Allah taala. Wa huwa alladzi khalaqahum warazaqahum. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan mereka dan memberikan rezeki kepada mereka. Fanas'allaha al-hidayata lana walil muslimin. Maka kita minta kepada Allah taala hidayah untuk kita dan untuk segenap kaum muslimin. Ini tauhid yang pertama. Tauhid yang pertama, pemimpin tauhid yang pertama apa tadi? Yusuf? Naam, syaitan atau iblis laknatullah alaih. Itu pemimpin tauhid yang pertama, barakallahu fikum. Kemudian setan ada dari kalangan apa saja? Jin dan manusia. Na'am barakallahu fikum. Setan musuh yang nyata enggak? Antum? Musuh kita yang nyata bukan setan itu? Maksudnya bagaimana nyata ini maksudnya? Melihat, nampak gitu. Apa maksudnya? Wallahu a'lam. Nah, maksudnya apa? Apa? Bisikannya, godaannya, rayuannya, bujukannya dengan apa? Membisik-bisiki atau istilahnya intinya mengganggu Bani Adam. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat yang berikutnya, kita ambil satu lagi. Asani yang kedua, al-hakim al-zair al-mughayyir li ahkamillahi ta'ala. Seorang kedua, pemimpin tauhid yang kedua adalah seorang hakim yang zalim. Zair itu zalim maksudnya yang mengubah hukum-hukum Allah taala. Jadi dia seorang hakim, nah barakallahu fikum, seorang pemimpin yang zalim mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat-ingat ya, ini bukan berarti kita mengkafirkan pemerintah muslim ya. Nah barakallahu fikum, karena untuk masalah ayat yang sering kita dengar, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, disebutkan sana apa? Ada 3. Faulaika humul kafirun, terus zalimun, terus fasikun. Jadi dilihat baik-baik 3 ayat tersebut. Jangan sampai kita langsung ambil satu ayat yang kafirun, akhirnya ujung-ujungnya mengkafirkan hukamul muslimin. Tidak, dilihat dulu sebabnya kenapa. Imam menjadi orang zalim nanti, atau menjadi orang fasik, atau memang tingkatan yang ketiga kafir. Paham ya? Nah, orang-orang takfiriyun yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, yang bermudah-mudahan mengkafirkan hukamul muslimin, pemimpin pemerintah kaum muslimin, mereka cuman
ngambil satu ayat tok yang ulaika humul kafirun. Nah, jadi langsung dikafirkan langsung tanpa melihat rinciannya, sebabnya kenapa? Apakah sebabnya karena politik, siasah atau karena dunia atau yang semisalnya? Langsung apa? Divonis kafir. Nah, Allah musta'an akhirnya mengajak untuk berontak, kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan atau yang semisalnya. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina yas'umun annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asyaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida." Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka beranggapan bahwasannya mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu dan beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada orang yang sebelummu, padahal apa? Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka tuh ingin berhukum dengan taghut, bayangkan. Jadi berhukumnya tidak kepada apa? Tidak kepada Alkitab. Nah, barakallahu fikum, tidak kepada Al-Qur'an was sunnah. Nah, tidak kepada apa? Kitabullah jalla wa ala. Mereka ingin berhukum, menjadikan hukum dengan taghut. Waqad umiru, padahal sudah diperintahkan apa? An yakfuru bih. Diperintahkan agar mereka kufur dan meninggalkan taghut. Wa yuridus syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Karena seorang hakim, seorang pemimpin itu tidak mudah. Tidak mudah yang kita bayangkan. Jadi kalau misalkan ada tawaran menjadi pemimpin, itu jangan terburu-buru menerimanya. Dilihat terlebih dahulu. Karena pemimpin itu nanti dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Yang dimintai pertanggungjawaban bukan hanya dia dan keluarganya, rakyat sipil yang di bawahnya itu. Paham ya? Bagaimana pemimpin tersebut, apakah membimbing rakyat sipilnya untuk mengenal Al-Qur'an was sunnah, untuk mengenal tauhid, atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum, bukan semata-mata harta yang dia dapatkan. Nah, barakallahu fikum, tapi apa? Melihat. Karena Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu adalah pemimpin. Dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Oleh karena itu, pemimpin yang paling harus kita jangan sampai terluputkan adalah pemimpin rumah tangga. Nah, ketika sudah menikah, sudah berkeluarga, nah menjadi pemimpin dia nanti. Nah, jadi pemimpin yang ini aja, biasanya orang-orang sudah terbengkalai. Kok pengen menjadi pemimpin umat misalkan, memimpin rakyat misalkan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Apalagi yang jadi pemimpin seorang perempuan. Nah, barakallahu fikum, tidak akan beruntung selama-lamanya. Walaupun dohirnya, buktinya ustadz ini gubernurnya perempuan, makmur sekarang. Sekarang makanan murah katanya. Nah, barakallahu fikum, ujian, namanya ujian. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika menyebutkan sebuah perkara ancaman atau perkara itu barakallahu fikum tidak beruntung, bukan berarti selamanya seperti itu. Maksudnya terkadang nampaknya beruntung, nampaknya berhasil, itu ujian. Itu namanya ujian, barakallahu fikum. Menguji lebih percaya siapa mereka tersebut, dengan hadisnya atau percaya dengan pemimpin yang dipimpin oleh wanita tadi sehingga mengingkari hadisnya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidaklah beruntung sekelompok kaum manakala mereka sudah menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Jadi, ikhwani fid din azza wa jazakumullah, justru yang berhak menjadi pemimpin, karena pemimpin itu adalah perkara yang berat yang harus dia pimpin, adalah laki-laki. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita, bukan wanita yang memimpin laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Qala asy-syarihu asbahullah, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Ai as-tsani min ru'usit tawaghit. Yang kedua, termasuk dari pemimpin-pemimpin taghut, al-hakimul ja'ir, ai adz-dzalim. Seorang hakim, seorang pemimpin yang zalim. Bisababi taghyirihi, dengan sebab pemimpin tersebut mengubah li ahkamillahi ta'ala,
wastibdalihi anha bil qawanin al-wad'iyyah. Perhatikan baik-baik ini. Dengan sebab pemimpin tersebut mengubah hukum-hukum Allah dan menggantinya dengan hukum-hukum atau undang-undang yang diletakkan oleh manusia. Nah, barakallahu fikum. Kita sekarang hidup di negara Indonesia yang tahu sendiri bagaimana undang-undang diterapkan oleh pemerintah atau pemimpin, barakallahu fikum. Bukan berarti kita mengkafirkan mereka. Cuman kita berusaha semaksimal mungkin selama peraturan-peraturan yang diletakkan oleh mereka kepada kita berseberangan dengan syariat, kita berupaya untuk menolak dan juga barakallahu fikum menjauh dari peraturan tersebut. Tapi kalau peraturan yang sifatnya baik, peraturan yang sifatnya ada maslahah di balik itu, seperti rambu-rambu lalu lintas, seperti kalau kita misalkan menggunakan helm kalau bepergian istilahnya dalam keadaan keluar kemudian biar aman, atau kemudian di jalan dan marka garis-garis itu semuanya maslahah. Paham ya? Peraturan dari pemimpin dan pemerintah. Yang seperti itu maka kita wajib mentaatinya. Nah, barakallahu fikum. Misalkan ada rambu-rambu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Kalau hijau ngapain? Jalan. Kalau kuning siap-siap ngapain? Nah, barakallahu fikum. Kalau merah, nah itu ditaati. Paham ya? Jangan lampu merah antum jalan terus. Terkadang tabrakan terjadi di situ, mafsadah, kerusakan. Nah, seperti itu perlu diperhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Namun kalau kita tanya mana sih undang-undang peraturan yang lebih baik itu yang mana? Al-Qur'an was sunnah. Mau tidak mau kita harus meyakini Al-Qur'an was sunnah. Undang-undang yang paling baik, yang paling bagus adalah Al-Qur'an was sunnah yang tidak ada tandingannya sudah. Cuman kalau kita melihat keberadaan yang ada sekarang kita berada di dalamnya di negara Indonesia ini yang mungkin mereka kebanyakannya barakallahu fikum dan itu wakil dan kenyataannya menggunakan undang-undang barakallahu fikum selain Al-Qur'an sunnah, kita hanya bisa mengelak semaksimal mungkin. Perkara anjuran, lihat anjurannya. Paksaan atau pilihan. Kalau paksaan kita enggak bisa mengelak lagi. Urusannya dia yang maksa dengan Allah Ta'ala. Kita insyaallah bebas. Tapi kalau pilihan dan kita bisa mengelak, lebih baik kita mengelak, lari daripada aturan yang berseberangan dengan Al-Qur'an sunnah, kita selamat. Paham ya? Nah, jadi dilihat anjuran dari pemerintah misalkan untuk menganjurkan perkara-perkara yang ternyata itu berseberangan syariat. Lihat anjurannya. Perintah yang sifatnya paksaan atau pilihan. Pilihan itu hak asasi manusia maksudnya. Mau milih silakan, enggak masalah. Mau taat urusanmu, enggak urusanmu misalkan. Paham ya? Kita lebih memilih jangan. Kalau Kalau berseberangan dengan syariat. Tapi kalau paksaan kita enggak bisa mengelak. Mau enggak mau ya jadi paksa sudah. Itu nanti jadi hujah di hadapan Allah Ta'ala. Kita dipaksa. Selesai. Sebenarnya mudah, barakallahu fikum. Cuman sebagian orang-orang yang ekstrim, yang mereka hanya barakallahu fikum mengambil satu ayat kemudian menolak ayat-ayat yang sebagiannya, akhirnya mereka bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan hukamul muslimin, para pemimpin kaum muslimin yang mereka lihat dohirnya, ini mereka berhukum dengan selain Al-Qur'an sunnah, kafir langsung itu. Paham ya? Padahal Padahal proses dan juga barakallahu fikum penjelasan ulama telah dijelaskan. Di antaranya rincian sangat bagus yang dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perhatikan baik-baik, yang dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap Al-Usul Tsalatsah. Mungkin Anda sudah lihat, di sana rincian bagus sekali mengenai 3 ayat tadi itu. Apakah kafir, fasik atau zalim? Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum, itu sangat bagus sekali. Dan tentunya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah jangan sampai terluputkan satu ayat yang dijadikan undang-undang di dalam mentaati pemerintah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu satu. Berikutnya solusi. Berikutnya dia ada solusinya, artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Lah kalau ada perselisihan bagaimana? Jangan khawatir, solusinya ada setelahnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, jika terjadi perselisihan, kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikanlah kepada Al-Qur'an was sunnah. Simple, Al-Qur'an was sunnah. Enggak perlu panjang lebar sana kemari gini. Al-Qur'an ada enggak? As-sunnah ada enggak? Diperintahkan atau tidak? Hukumnya haram atau halal? Seperti itu, selesai. Paham ya? Jika
in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Innya in syartiyah. In syartiyah itu biasanya jawabannya setelahnya. Tapi manakala jawabannya diawalkan menunjukkan apa? Hasr, benar-benar dibatasi, ditekankan. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, kalau ada perselisihan kembalikanlah kepada Al-Qur'an was sunnah. Itu maknanya gitu maknanya. Perhatikan ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, nah ini, farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Innya in syartiyah. In syartiyah ya, butuh fi'il syarat, butuh juga jawab syarat. Jawabannya diawalkan. Farudduhu ila Allah war Rasul. Menunjukkan bahwasanya hasr. Benar-benar apa? Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, kalau ada perselisihan, kembalikanlah kepada Al-Qur'an was sunnah. Ila Allah, maksudnya Al-Qur'an, namur Rasul ila sunnah. Mahfuz insyaallah ya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Itu lebih baik dan lebih bagus jalan keluarnya atau kesudahannya. Mahfuz insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi taghut yang kedua adalah apa tadi? Apa? Pemimpin. Apa? Taghut yang kedua apa tadi? Antum? Siapa? Antum? Nah, seorang pemimpin yang zalim, nah barakallahu fikum, yang mengubah hukum-hukum Allah Ta'ala diganti dan hukum-hukum yang diletakkan oleh manusia, atau globalnya seorang pemimpin yang berhukum kepada hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Nah, itu dihafal barakallahu fikum, karena nanti masuk dalam pembagian taghut ada 5. Wal kalamu ala hadza sayati qaribun minhu fi ladzi ba'dah. Dan pembicaraan masalah ini akan datang dalam waktu dekat pada pembahasan setelahnya. Li'annahuma yashmuluhuma al-hukm bi ghairi ma anzalallahu ta'ala. Karena dua perkara tersebut terkandung di dalam keduanya berhukum kepada selain yang Allah Ta'ala turunkan. Wa innama ufrida hadza bidzikr, dan hanya saja ini disendirikan penyebutannya li'annahu asna' mimma ba'dahu, dikarenakan ini lebih jelek, lebih ngeri daripada yang setelahnya. Wa fil usulis salasah dzakar Syekh rahimahullah badalan minhu, perhatikan baik-baik, di dalam al-usul salasah, matan usul salasah itu sudah hafal ya insyaallah ya. Nah barakallahu fikum, itu al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan sebagai pengganti lafaz yang sekarang kita baca ini apa? Man da'an nasa ila ibadati nafsih. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Taghut juga. Ada orang ngomong, sembahan ana misalnya, sembahan aku, suruh nyembah dia. Nah, aku ridho disembah. Nanti semua yang kamu minta aku beri misalkan. Seperti itu. Nah, itu termasuk taghut juga. Mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nah, fa'ala hadza yakunu tsani hahuna dakhilan fi tsalis wallahu a'lam. Berdasarkan penjelasan ini berarti yang kedua ini nanti masuk pada pembahasan yang ketiga yang akan kita lewati nanti, yaitu nah barakallahu fikum, berhukum kepada selain apa yang Allah Ta'ala turunkan. Na'am barakallahu fikum. Jadi taghut pemimpinnya ada 5. Yang pertama apa? Iblis laknatullah alaih. Yang kedua Orang yang mengajak manusia mengibadahi diri. Orang yang mengajak manusia mengibadahi diri. Itu diantaranya na'am barakallahu fikum, orang yang menyeru atau mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya, atau sebutkan di sini apa tadi? Naam, seorang hakim yang zalim yang mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala diubah menjadi hukum yang diletakkan oleh manusia. Nasallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita tunda yang berikutnya pada kesempatan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.